Mahuk bolo bibit siapan tajuk tuku. Nutrisine Bio to Grow formula probiotik super bolo. Kena nggih usia dini tak akoni jos mahuk perkembangane iso satset dasdes langsung melesat ke jet kalau bolo babon jangan nih full rempek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Petani 99. Kali ini calon petani berada di lahan tanaman bawang merah. Ini yang lahan B tepatnya. Ini yang bibit siapan teman-teman. Sebelah bibit kelantangan. Seperti itu penampakannya. Sebelah bibit siapan. Satu lahan dua bibit. Untuk pertumbuhan ya jangan ditanya bagus yang mana, dipastikan bagus yang bibit siapan. Dari segi pertumbuhan yang bibit siapan tukulnya bareng atau rempek, otomatis penanganan lebih mudah. Contohnya seperti ini. Bisa kalian lihat, ini yang bibit siapan. Pertumbuhannya sangat bagus, serempak atau bersamaan. Nah, yang lahan kelantangan, Anda pasti sudah tahu usia berapa, tingginya disalib dengan yang bibit siapan. Karena ya itu tadi, bibit muda kita paksakan diaplikasikan ke lahan terbuka. Ya alhasil pasti seperti itu. Nah, di sini calon petani sehabis melakukan pemupukan yang pertama di usia 10 HST dan sekarang usia di 13 HST. Kalau yang bibit siapan sudah 20 HST. Kalau tidak salah ya 21 itu teman-teman. Nah, di sini untuk yang bibit siapan calon petani baru satu kali melakukan penyepraian ZPT menggunakan Antonic Mix Trigger, dan bisa dilihat sendiri tingginya sudah satu jengkal teman-teman, hampir merata satu jengkal, hampir sama dengan yang lahan B, karena ini hanya berjarak 2 atau 3 hari dengan lahan yang B. Bibitnya sama, belinya bareng, tanamnya duluan yang lahan B, berselang 2 hari kalau 3 hari. Hampir sama tingginya, bibitannya juga sama, dipastikan anakannya juga sama, bibitan kecil teman-teman. Tetapi apakah ada pucuk kuningnya? Jawabannya ya dilihat sendiri dari sini, Anda sudah bisa memprediksi. Jawabannya hampir tidak ada. Nah, yang calon petani gunakan untuk mengantisipasi serangan pucuk kuning sehabis pemupukan yang pertama kurang lebih sama. Lahan A, lahan B itu sama karena satu keluarga. Pasti menggunakan salah satunya magnesium, dosis 2 sendok, banyak dari teman-teman yang bertanya. Lalu Kaino 3 kristal sama, dosisnya 2 sendok. Lalu kalsium sama, itu juga 2 sendok. Nah, jika Anda menggunakan kalsium jangan digunakan insektisida. Jika Anda menggunakan Kaino 3 kristal, magnesium monggo. Kalau menggunakan kalsium jangan dicampur. Nah, salah satu keunggulan dari Anda menggunakan Bio to Grow itu banyak manfaatnya, ada 10 teman-teman, 10 manfaat. Tidak usah dijelaskan semua ya. Yang pertama mengandung bakteri unggul, mengandung hormon pertumbuhan. Nah, ini cocok di usia dini atau bawang merah Anda yang mengalami pertumbuhannya macet atau mendek. Anda bisa menggunakan ini. Tetapi ya jangan sampai sudah terjadi mendek baru Anda menggunakan ini, ya pasti daya kerjanya kurang maksimal. Kalau bisa ya diantisipasi sebelum mendek Anda sudah menggunakan Bio to Grow. Nanti calon petani pastikan pertumbuhan bawang merah Anda bagus. Ini
kalau bertanya dosisnya berapa per tangki 16 liter, calon petani menggunakan satu tutupnya ini kisaran 30 mili ya teman-teman. Ini per tangki. Bagus untuk tanaman bawang merah ini, bisa dicampur seperti nutrisi KNO 3 kristal, terus ultradap, magnesium monggo, kalsium juga bisa. Jika Anda ingin menggunakan sendiri juga bisa, silahkan, tidak ada larangan teman-teman. Calon petani juga menggunakan ini juga dioplos semuanya, ada pungi, ada insek, ada nutrisi, ada bio to grow, campur jadi satu ya, alhamdulillah tidak terjadi masalah. Tetapi yang dipisah hanya kalsium. Kalsium itu biasanya hanya menggunakan kalsium dan nutrisi, tidak menggunakan insektisida. Nah, ini dikarenakan calon petani mengonten di sore hari, sudah terdengar suara azan maghrib teman-teman. Kurang lebih ya seperti ini kontennya, masih terpantau aman dan terkendali. Apakah sudah ada serangan ulat gerayak? Jawabannya hampir sama dengan yang lahan B, sudah ada, tetapi tidak terlalu banyak atau tidak terlalu over seperti musim-musim sebelumnya. Karena ini alhamdulillah saat di usia 1 HST sampai 10 HST-an itu masih hujannya masih cukup tinggi. Nah, ini baru 3 hari, kalau tidak 4 hari terangan bolon itu baru muncul beberapa serangan telur kaper. Ini juga habis dilakukan penyiraman di sore hari. Nah, penyiraman efektifnya kalau musim kemarau berapa hari sekali Om? Ya kalau bisa setiap sore atau setiap pagi teman-teman. Setiap hari 1 kali, sore atau pagi. Nah, kalau musim penghujan ya tidak usah dilakukan penyiraman teman-teman, itu juga lebih bagus. Nah, kalau usia dini setiap hari, kalau sudah 30 HST ke atas 2 hari sekali. Nanti jika sudah waktunya mau pengumbian, nah itu usahakan penyiraman pada siang hari bolo, agar tanaman menyerap airnya secara sempurna dan mempercepat pembuahan pada tanaman bawang merah tersebut. Di sini calon petani update perkembangan bibit siapan lahan A. Di sini salah satunya ada bio to grow untuk nutrisi calon petani di usia 13 HST. Silahkan diterapkan jika bermanfaat. Kurang lebihnya konten pada sore hari ini seperti ini. Calon petani 99 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya. Oke, bro. See you next time.